Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifni Kodriani, Stambuk E281-20053 dari kelas AGT 1, ruang B09. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tumbuhan parasit dan bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh tumbuhan parasit. Tumbuhan parasit merupakan tumbuhan yang memperoleh seluruh atau sebagian nutrisi dari tumbuhan lain atau biasa disebut dengan inang. Di mana nutrisi yang diserap oleh inang akan diserap ulang oleh tumbuhan parasit ini, sehingga tumbuhan parasit ini tidak akan memberikan manfaat apapun kepada inangnya. Bahkan tumbuhan ini hanya memberikan kerugian kepada inangnya. Karena tumbuhan ini menyerap nutrisi yang seharusnya disebar oleh inangnya ke bagian tumbuhan tersebut. Selanjutnya, untuk bertahan hidup dan berkembang biak, tumbuhan parasit harus mampu mengenali keberadaan tanaman yang ada di sekitarnya. Hal ini untuk memastikan bahwa benih atau anakan dari tumbuhan parasit bertemu dengan inang yang sesuai. Tumbuhan parasit memiliki kemampuan membentuk haustoria dengan akar tumbuhan lain yang ditemuinya di dalam tanah. Jadi tumbuhan parasit ini pada saat ingin melakukan reproduksi, mereka harus memperhatikan tumbuhan yang berada di sekitar pada inangnya untuk memastikan bahwa benih atau anakannya mendapatkan inang yang sesuai. Selanjutnya, adapun contoh dari tumbuhan parasit, yang pertama di sini ada bunga Rafflesia, yang kedua ada tali putri, kemudian ada bunga cendana, selanjutnya ada sitinos. Selanjutnya, bagaimana cara tumbuhan parasit menyerang inangnya? Pada saat tumbuhan parasit ingin menyerang inangnya, maka pada saat tumbuhan parasit menyerang inangnya, maka akan menyebabkan kerusakan yang ekstrim pada tumbuhan inangnya. Hal ini terjadi karena tumbuhan parasit akan mengambil air, makanan, nutrisi ataupun unsur hara lainnya dengan cara menancapkan akarnya pada bagian akar atau pada bagian batang dari tumbuhan inangnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa tumbuhan parasit ini tidak akan memberikan manfaat apapun, bahkan merugikan bagi tumbuhan parasit. Hal ini bisa kita lihat bahwa tumbuhan parasit itu mengambil nutrisi sebagian, bahkan seluruh nutrisi yang seharusnya diserap oleh inangnya, malah tumbuhan parasit ini yang mengambilnya. Kemudian selanjutnya ada bagaimana cara mengontrol atau mengendalikan tumbuhan parasit ini. Di sini ada 3 poin yang saya masukkan. Yang pertama ada pemberian pestisida atau penyemprotan pestisida pada tanaman parasit. Jadi tanaman parasit itu kita semprot dengan pestisida. Selanjutnya yang kedua ada melakukan pemangkasan pada bagian yang terkena atau terserang tumbuhan parasit atau di mana tumbuhan parasit itu tumbuh. Jadi kita harus memangkas bagian yang memiliki tumbuhan parasit. Kemudian bakar pangkasan itu untuk mengurangi pertumbuhan tanaman parasit. Hal ini dilakukan untuk agar benih atau anakan yang sudah disiapkan oleh tumbuhan parasit ini juga ikut hilang, sehingga
dapat mengurangi pertumbuhan dari tumbuhan parasit itu atau bahkan menghilangkan. Selanjutnya ada membuang tanaman parasit. Di sini maksudnya tanaman parasit itu kita ambil kemudian kita buang. Hal ini bisa dilakukan menggunakan alat maupun menggunakan tangan secara langsung. Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang tumbuhan parasit dan bagaimana cara mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh tumbuhan parasit. Mungkin cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.